wa hadza ma'a mudala'ati ma yajri 'ala al-anbiya'i wal awliya'i minal masaibi wa anwa'il bala'i ma'al qudrati 'ala daf'i 'ala khilafi ma musyahadu min mulukil ardi. Perasaan ini ada perasaan kesadaran ini tadi di samping ditambah dengan mengkaji, dengan mempelajari mengambil pelajaran dari apa-apa musibah-musibah yang terjadi pada Nabi dan para wali. Cobaan-cobaan Allah yang sangat berat yang terjadi pada para Nabi dan para wali. Itu harus ditambahkan biar diri kita yang kotor yang tidak ada apa-apanya ini makin mengagungkan Allah, makin merasa segan kepada Allah. Nabi saja diberi musibah oleh Allah. Nabi saja diberi cobaan berat-berat oleh Allah, apalagi kita harus belajar itu lagi. Padahal Allah kudrat, Allah itu mampu menghindarkan para nabi, para wali itu dari semua musibah itu. Kenapa? Diberi ujian berat-berat, caci makian dan ancaman pembunuhan. Kenapa terjadi itu? Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha gilatil mubalat. Allah maha tidak peduli, Allah maha cuek. Ala khilafi ma yusyahadu min mulkil ardi, berbeda jauh, berkontras dengan yang yang kita lihat dari raja-raja di bumi. Raja-raja makin mewah, makin sehat, makin berkuasa, makin bersenang-senang, tidak ada musibah, tidak ada bencana pada raja, pada presiden-presiden itu. Kenapa? Kayak janggal. Itu dipelajari sehingga kita punya kesimpulan bahwa Allah itu sewenang-wenang. Allah itu apa kata Allah, suka-suka Allah. Walaupun sebenarnya ada hikmahnya, semuanya itu ada hikmahnya. Ada istidraj, ada kalau para nabi memperbesar pahala mereka, meninggikan derajat mereka. Wabil jumlati kullama zadal ilmu billah zadatil khasyatu wal haibatu. Fasayati asbabu dzalika fi kitabil khaufi min rubu'il munjiat. Kesimpulannya, wabil jumlah itu kesimpulannya, semakin pengetahuan kita kepada Allah itu makin tinggi, maka rasa takut dan rasa segan kepada Allah makin tinggi pula. Makin tinggi pengenalan kita, kenal kita kepada Allah, maka makin tinggi pula rasa takut, rasa segan kita kepada Allah. Sebagaimana hal itu akan diterangkan di bab khauf min rubil munjiat. Di kitabul khauf, kitab ini juga, kitab Ihya juga, di bab khauf min rubil munjiat. Seperempat daripada sifat-sifat yang bisa menyelamatkan manusia. Ammar raja'u fasababuhu ma'rifatu lutfillahi ta'ala azza wa jalla wa karamihi wa amimi in'amihi wa radha'ifi sun'ihi wa ma'rifati sidqihi fi wa'dihi al-jannata bis salati. Sekarang membahas roja. Roja itu asa, roja itu berharap. Berharap apa faktornya yang mendatangkan berharap? Ialah menyadari kelembutan Allah, kasih sayang Allah dan kedermaan Allah, dan menyadari bahwa nikmat-nikmat Allah itu merata, tidak pandang bulu Allah memberi nikmatnya, dan merasa bahwa tindakan Allah, perbuatan Allah itu sangat lembut, penuh dengan kasih sayang. Dan menyadari bahwa Allah itu jujur. Ketika berjanji, Allah itu menjanjikan sorga pada orang yang sholat, itu Allah tepat janji. Itu yang mendatangkan kita punya asa, punya harapan kepada Allah. Fa idza hasala al-yaqinu bi wa'dihi wal ma'rifatu bi ludfihi imba'atha min majmu'ihima ar-raja'u la mahalata. Ketika keyakinan akan terpenuhi janji Allah,
ketika sudah ada dan mengetahui menyadari bahwa Allah itu maha kasih sayang, biludhi, Allah itu sangat ramah, Allah itu sangat baik hati. Ketika kesadaran itu sudah muncul di hati, maka dari kedua gabungan ini akan muncul rasa roja, rasa harapan, rasa ingin sesuatu dari Allah. Pasti itu. Ammal haya'u fa bistisyari taqsiri fil ibadati wa ilmihi bil ajzi anil qiyami bi adlimi haqqillah azza wa jalla. Haya itu terlaknya apa? Malu, rasa malu. Perasaan malu ketika sholat. Itu caranya ialah dengan berperasaan. Dengan perasaan ceroboh di dalam beribadah, di dalam pengabdian, di dalam hidup menjadi hamba Allah. Ini banyak cerobohnya, tidak maksimal. Harus punya perasaan seperti itu. Ibadahnya ceroboh dan menyadari dirinya tidak mampu untuk melaksanakan hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban Allah yang sangat agung. Saya ini penuh kekurangan, saya ini sering lalai, saya ini tidak maksimal, saya ini kurang semangat. Harus merasa demikian. Wa yaqwa dzalika bil ma'rifati bi uyubin nafsi wa afatiha wa qillati ikhlasiha wa khubthi dikhlatiha wa mailiha ila al-hadzil ajili fi jami' af'aliha ma'al ilmi bi 'azim ma yaqtadihi jalalullahi azza wa jalla. Panjangnya. Perasaan merasa sembrono, perasaan merasa kurang maksimal beribadah kepada Allah itu bisa kuat, bisa makin kokoh ialah dengan cara makrifat, dengan cara menyadari kekurangan diri kita ini dan menyadari penyakit-penyakit, menyadari sifat-sifat tercela pada diri kita ini. Dan harus menyadari qillati ikhlasiha, bahwa diri kita ini kurang ikhlas, lebih banyak pamrih, lebih banyak pencitraan, lebih banyak ingin sanjungan daripada ikhlas karena Allah. Dan menyadari khubzi dikhlatiha, bahwa dari sisi-sisi jawanib ya, sisi-sisi diri kita ini banyak yang keji, banyak yang jorok, banyak yang keburukannya. Dan diri kita ini cenderung menginginkan kepentingan instan, kepentingan sesaat, kepentingan langsung di dalam segala semua gerak-gerik diri kita. Mal ilmi, di samping kita harus menyadari bi'azimah jalalullah, harus menyadari keagungan apa yang dituntut oleh keagungan Allah. Azim ma yaqtadihi jalalullah. Kita bisa sehat walafiat, kita lancar, dapat rezeki lancar. Itu akan itu adalah akibat dari atau sebab dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmi bi annahu muttali'un 'ala sirri wa khadaratin nafsi. Di samping juga harus menyadari, harus meyakini bahwa Allah itu tahu pada sesuatu yang sangat rahasia. Sesuatu rahasia, serahasia apapun Allah tahu. Harus sadar seperti itu. Wa khadaratil qalbi, dan bisikan-bisikan hati, lamunan-lamunan hati Allah tahu. Wa in daqqat wa khafiyat, sekalipun bisikan hati itu sangat lembut dan samar. Wa hadzal ma'arifu Allah